Senantiasa kita panjatkan pujian kepada Allah, senantiasa mulut kita, lidah kita, hati kita selalu hadir mengagungkan Allah, ya, memohon ampunan kepada Allah, serta senantiasa kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Khususnya di bulan-bulan Sya'ban menjelang masuki bulan Ramadan, ya, senantiasa kita melakukan introspeksi diri terhadap diri kita. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi juga pandai-pandai melihat kesalahan yang ada di dalam diri kita. Bu, ngomongin soal tema kita keras hati. Hatinya ada yang keras di sini? Ada? Kalau mau lunak hatinya, katanya salah satunya adalah kunjungi anak yatim. Datang ke tempat anak yatim, panti asuhan. Ya, selain bersedekah, usap kepala anak yatim, gendong mereka. Tapi anak yatimnya yang kecil, ya Pak ya. Pak, jangan 17 tahun, 24 tahun ya. Apalagi 34. Ya. Nggak boleh. Aduh ya. Jadi elus anak yatim ya. Kita bersedekah terhadap pihak yatim. Saudara-saudara kita fakir miskin. Insya Allah akan melembutkan hati kita. Baik, silakan ibu bapak yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Oke silakan. Mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Ira dari MT Al Barokah Bukit Benda Baru. Bertanya Ustadz, Ya. Kita sebagai ibu kadang-kadang kalau mendidik anak itu suka nggak sabaran, suka emosian gitu Ustadz. Gimana caranya supaya kita lembut hati dan adakah doa juga untuk mendoakan anak kita supaya anak kita juga bisa lembut hatinya? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Kafi. Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ira, alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita agar hatinya itu lembut? Ada ulama mengatakan jangan berlebihan makan, jangan berlebihan tidur, jangan juga berlebihan dalam bergaul. Kenapa? Orang yang banyak makan dia akan cenderung yang namanya malas. Orang biasanya habis makan ngantuk apa pengen kerja? Ngantuk. Sehingga orang yang kelebihan makan maka cenderung akan yang namanya timbul penyakit. Wabil khusus penyakit yang namanya al-kasal. Apa? Malas. Orang malas kalau udah malas disuruh kerja susah apa gampang? Susah. Tuh. Udah gitu temennya makan, habis makan enaknya begitu banyak makan banyak tidur walhasil badannya kalau gemuk udah susah yang namanya kita bergerak. Tuh. Kemudian jangan berlebihan juga yang namanya kita bergaul. Kontrol anak kita. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu enggak suka dengan yang namanya perbuatan berlebih-lebihan. Kontrol anak kita. Lihat anak kita dengan siapa dia bergaul. Karena boleh jadi di rumah dia dididik dengan bagus. Tapi di luar terbalik, teman-temannya juga memiliki sifat yang buruk sehingga pulang giliran diingetin, nah sholat, tak dulu mama. Betul nggak? Dia lagi mabar. Atau bu arti mabar? Apa itu? Main bareng. Main bareng. Nah singkatannya kan begitu. Dia marah banget diingetin sholat. Ibunya kan dimarahin sama anak, kira-kira kesel apa enggak? Jadi emosi atau enggak? Jadi timbul emosi lagi. Nah ini sama-sama ada tuh jadinya ya. Oleh karena itu tadi. Jangan banyak makan, berlebihan, jangan banyak tidur. Dan juga jangan banyak bergaul. Ya artinya bukan jangan bergaul, berlebihan dalam bergaul. Kemudian
banyak membaca Al-Quran. Bu, kalau orang udah baca Al-Quran, insya Allah biar kata hatinya sekeras batu, insya Allah akan luluh. Thumma qasat qulubukum. Ya, itu yang tadinya hatinya keras menjadi batu, bukankah batu kalau ditimpah air terus menerus akan bolong? Ya. Betul enggak? Betul. Makanya kan ada doa tuh. Allahumma akrimni bihusni sauti wan nagmati hatta annahu man sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi birahmatika ya arhamar Ya Allah, muliakanlah aku dengan suaraku membaca Al-Quran, sehingga orang yang mendengar aku membaca Al-Quran hatinya menjadi lembut. Walaupun hatinya sekeras batu, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Jangan sampai kita telat dalam mengajari anak. Karena anak kalau udah keras hatinya susah dinasehati. Boleh jadi justru orang tua yang diomelin sama anak. Maka didiklah anak sedini mungkin kenali dengan agama, kenali dengan adab, kenali dengan sopan santun. Ada time-nya masing-masing, mana waktu belajar, mana waktu main, mana waktu yang namanya dia bebas dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa kita kontrol dan terhindar daripada yang namanya kerasnya hati. Jangan sampai ya keras hati ya. Ya, benar-benar. Ustaz David, karena kalau udah keras hati udah nggak bisa diapa-apain. Nah, yang terakhir solusinya carilah ilmu. Karena kata ulama, orang yang 3 hari tidak pernah hatinya disirami oleh ilmu, dia seperti orang yang sedang sakaratul maut. Kira-kira kalau dikasih makan orang yang sakaratul maut enak apa kagak? Dikasih minum enak apa enggak? Lagi sakaratul maut nggak bakal mau. Makanya dia orang yang keras hatinya, dia bakal nolak yang namanya menerima nasihat. Nolak yang namanya menerima ilmu. Makanya kita hadir di Cahaya Hati ini untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bu, sudah terjawab ya Bu ya. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Rista dari Bukit Indah RW 7. Mohon maaf saya mau bertanya, gimana ya Ustadz caranya saya sebagai ibu ya supaya nggak egois ke anak gitu ya. Nggak mau selalu menang, nggak mau ngalah sama anak gitu, gimana ya Ustadz? Setiap habis marahin anak tuh saya selalu nangis kayak nyesel, tapi nanti saya ulang lagi seperti itu. Mohon pencerahannya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ini curhatan ibu ini. Benar. Masya Allah. Bu. 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 Pak. Sidup. Baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mungkin ini mewakili pertanyaan ibu-ibu semua. Ibu, bersyukur saat kita dikasih keturunan. Seneng enggak? Bahagia tidak terhingga. Kebahagiaan yang belum tentu Allah kasih kepada orang lain. Maka oleh karenanya bersyukur sama Allah saat kita dikaruniakan anak. Dan itu adalah titipan Allah. Aset dunia dan aset akhirat kita. Oleh karenanya saat dimana mereka masih butuh perhatian kita, tampillah kita menjadi orang tua yang lembut. Tampillah kita menjadi orang tua yang penuh kasih sayang. Tampillah kita menjadi orang tua saat dimana nanti ketika anak kita dewasa, mereka bilang seperti ini, aku bangga punya ayah yang luar biasa. Favoritku di dunia ini tidak ada lain melainkan ibuku. Betapa kita sangat bahagia saat terucap bahwa orang yang paling berjasa, orang yang paling membanggakan, orang yang cintanya tidak pernah hilang di hati anak. Lalu dia ucapkan itu adalah ibuku. Masya Allah.
Kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita menjadi orang tua yang sukses. Sukses dalam arti bahwa kita tahu hak-hak anak. Mohon maaf, banyak orang tua kadang-kadang mereka masalahnya berat, banyak ujiannya, banyak problem hidupnya, lalu dia nggak bisa bicara kepada siapapun. Akhirnya yang dia lakukan, dia marahin anaknya. Padahal anaknya nggak punya salah. Anaknya nggak punya persoalan sama orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua dengan dia punya kekesalan, dengan dia punya amarah, dengan dia punya emosi, seenaknya dia bentak anaknya. Seenaknya dia maki anaknya. Bahkan lebih dari itu, dia sakitin anaknya. Betapa kita menyesal esok hari ketika anak kita ditanya, bagaimana ibumu saat menjagamu? Dia cuma bisa menangis. Dia cuma mengeluarkan air mata. Seolah dia bilang begini, aku punya ibu, tapi tidak seperti berasa ibu kandung. Aku punya ibu yang melahirkanku, tapi tidak seperti ibu yang seperti orang lain sayang kepada anaknya. Yuk, anak ini adalah sesuatu aset kita bukan di dunia. Tapi Bu, sadar tidak sadar, besok yang akan mengangkat derajat kita, besok yang akan megang tangan kita untuk masuk ke surganya Allah, boleh jadi anak ibu yang hari ini ibu sakitin hatinya. Maka harus apa kita menjadi orang tua? Menjadilah orang tua yang membuat mereka itu bahagia. Kita cuma hidup satu kali untuk mereka. Betul Ibu? Betul? Kita hanya hidup satu kali dengan mereka. Jangan sampai kesempatan kita bersama mereka, lalu kita sakitin hati mereka. Mereka pasti ngikut apa yang menjadi kemauan orang tua. Mereka pasti tidak akan melawan, karena melawan orang tua itu durhaka. Mereka tidak akan berani untuk menyakitin perasaan ibunya. Tapi ada ibu yang kadang-kadang sering sekali tidak menjaga perasaan anaknya. Yuk mari sama-sama kita belajar dari diri kita. Kita didik anak kita. Kalau mereka pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang baik, pengen jadi anak yang lembut, belajar dari diri kita menjadi orang tua yang lembut hatinya. Belajar dari diri kita orang yang mampu bijak dalam menghadapi persoalan. Belajar dari diri kita menjadi orang yang mampu, sebagaimana kata Nabi, husnul khuluq, menjadikan anak kita yang punya akhlak penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kaya hati akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah di sini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad.